berita top dan terupdate timnas hari ini. India laporkan timnas dan Australia ke FIFA. India laporkan timnas tuntut hukum Indonesia U17. Erick Thohir tegas timnas tak main sabun dengan Australia. Malaysia menangis melihat timnas lolos ke Piala Asia. India laporkan timnas dan Australia ke FIFA. Masyarakat sekaligus supporter India melayangkan kekecewaannya terkait hasil imbang pertandingan penting antara timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Menurutnya, laga pamungkas antara timnas Indonesia U17 versus Australia U17 telah mencederai fair play, dan AFC disalahkan karena telah gagal membuat jadwal serentak dan dianggap mendukung pertandingan membosankan timnas Indonesia U17 versus Australia U17 terjadi. Di seluruh dunia, semua pertandingan fase grup terakhir yang kualifikasinya bergantung kepada hasil lain dimainkan secara bersamaan, tetapi tidak di AFC, ujar supporter India. Sebagai informasi, pertandingan timnas Indonesia U17 versus Australia U17 saat ini menjadi perbincangan sepak bola di Asia. Kabarnya, laga timnas Indonesia U17 versus Australia U17 dinilai sepak bola gajah karena kedua tim enggan melakukan serangan di 30 menit akhir pertandingan. Saat itu, timnas Australia U17 yang menguasai bola hanya berkutat di garis tengah lapangan. Sedangkan pasukan Garuda juga enggan melakukan pressing untuk mengganggu permainan negeri Kangguru tersebut. Pelatih Nova Arianto khawatir jika para pemainnya melakukan pressing, mereka akan mendapatkan serangan balik dan mengalami kebobolan serta kalah. Akibat strategi yang diterapkan oleh keduanya, Australia dan timnas Indonesia pun mendapatkan kritikan dari supporter India. Mereka menilai bahwa Australia dan Indonesia mencari aman dengan melakukan passing selama 30 menitan untuk lolos bersama ke Piala Asia U17. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. India laporkan timnas tuntut hukum Indonesia U17. Pertandingan penyisihan grup Piala Asia U17 antara timnas Indonesia versus Australia masih menjadi perdebatan di negara India. Mereka menggugat timnas Indonesia untuk diberi sanksi karena dianggap melakukan drama main sabun bersama Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. India dan Australia dituding sengaja mencari hasil imbang agar keduanya sama-sama lolos ke Piala Asia U17. Hal ini pun memicu protes dari India, karena India seharusnya berpeluang lolos ke Piala Asia U17 2025 apabila salah satu dari Indonesia dan Australia mengalami kekalahan. Hingga kini, masyarakat India masih menunggu tindakan tegas dari AFC untuk memberikan sanksi berupa diskualifikasi kepada Australia dan timnas Indonesia. Erick Thohir tegas timnas Indonesia tak main sabun dengan Australia. Setelah mendapatkan kabar bahwa Indonesia dan Australia melakukan sepak bola gajah atau main sabun untuk lolos ke Piala Asia U17 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung angkat bicara. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengungkapkan kekecewaannya terkait tudingan yang menuding Indonesia melakukan main sabun. Padahal menurutnya hasil imbang yang diraih oleh pasukan Garuda saat menghadapi Australia benar-benar fair play. Kembali lagi, permainan sepak bola masing-masing pelatih dan pemain ingin yang terbaik dengan target yang terbaik. Saya juga mengingatkan, kita ini tim sepak bola ksatria, bukan guling-gulingan dan drama, kata Erick Thohir. Malaysia menangis melihat timnas lolos ke Piala Asia. Rival abadi timnas Indonesia, Malaysia, kini menjadi bulan-bulanan di ASEAN. Bagaimana tidak, semua tim nasionalnya, mulai dari timnas segi usia sampai senior, mengalami hasil minor. Di tim nasional U17, Malaysia gagal melaju ke Piala Asia U17 2025. Di usia U20 juga gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Sedangkan tim nasional Malaysia senior sedang dalam perjuangan.
Indonesia jadi negara ASEAN terbaik saat ini. Setelah melakukan beberapa turnamen internasional, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN dengan raihan positif dan terbaik tahun ini. Beberapa turnamen yang berhasil dilewati oleh timnas Indonesia adalah lolos ke Piala Asia U17, lolos Piala Asia U20, lolos Piala Asia Senior, dan lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain meraih hasil positif di berbagai turnamen internasional, pasukan Garuda juga meraih hasil positif di ranking FIFA. Saat ini, timnas Indonesia berada di ranking FIFA ke-130, berada di posisi ketiga ASEAN setelah Thailand dan Vietnam. Sementara Malaysia berada di urutan keempat dengan ranking FIFA ke-133 dunia. Irak U17 sebenarnya lolos ke Piala Asia, bukan timnas U17. Berkat hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia melawan Australia, pasukan Garuda pun akhirnya berhasil lolos ke Piala Asia sebagai runner-up terbaik. Meskipun hasil ini menuai kontroversi karena dianggap melakukan sepak bola gajah dengan melakukan strategi bertahan hingga passing atau oper-operan di pertahanan sendiri tanpa melakukan serangan. Seandainya hasil kedua pertandingan ini dimenangkan oleh Australia, maka Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17. Sementara Irak dinyatakan lolos menggantikan posisi Indonesia. Namun nyatanya Australia dan timnas Indonesia sama-sama mencari posisi aman dan hanya fokus meraih hasil imbang agar bersama-sama lolos ke Piala Asia U17. Elkan Bagot kembali gabung timnas Indonesia. Tepat pada tanggal 23 Oktober kemarin, Elkan Bagot resmi berusia 22 tahun. Di usianya yang saat ini, banyak para supporter memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pemain berpostur 196 cm itu. Tak hanya sekedar ucapan dan doa, para supporter juga menyematkan harapan agar Elkan Bagot segera kembali memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Seperti yang diketahui, kabarnya Elkan Bagot saat ini sedang mengalami permasalahan personal dengan pelatih Sinteyong, sehingga Elkan Bagot tak lagi dipanggil membela skuad merah putih. Namun terlepas dari masalah tersebut, Elkan Bagot ternyata merespon ucapan yang diberikan oleh para penggemar sepak bola tanah air dengan bahagia dan suasana haru. Akan tetapi, terkait masalah kembali membela timnas Indonesia masih sedang dalam mempersiapkan diri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah setuju Elkan Bagot kembali memperkuat skuad Garuda? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di-subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.